Mari bersama-sama puji nama Tuhan. Come on. Bisa bertepuk tangan bersama-sama. The Lord has come. Let earth receive her gift. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. So it's the earth. In the earth, the Savior reigns. And then their songs in blood. One fields and floods, those hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. He rules the world with truth and makes the nations rule. The glories of His righteousness and wonders of His love, the wonders of His love, the wonders of His love. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Rises in my soul, never let me go. Joy to the world. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian agar senada dengan surga. Come on. One, two, three. Sing with me. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami.
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. senada Yes, dengan Lord. surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, nyanyi tak bersinar. Sama dengan surga, Harapan katamu, jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Biar hari ini Tuhan, setiap hati kami boleh menaikkan penyembahan terbaik kami. Setiap hati kami Tuhan, boleh menaikkan pujian kami. Sebab Kau Allah yang layak terima setiap penyembahan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You are mighty to save. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, we worship you. Come on, let's sing. Everyone in. Everyone need compassion. Love that never failing. Let mercy follow me. Everyone need forgiveness. The kindness of a Savior. The hope of nations. The hope of nations. Of the nation. Sing Savior. Savior, He can move the mountains. My God is
My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. He is conquered the grave. Let's see. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. He has conquered the grave. You're my Savior, Lord. You're my Savior, Jesus. Jesus, we worship you. Shikina marata kaya la 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 la. I will leave my hands on you, Lord. We worship you. We worship you. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He goes and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh,
the whole world see. Sing for the glory of a risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of a risen King. Shine your light and Lord, shine your light and let the whole world see. Sing for the glory of a risen King. Jesus, Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of a risen King. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapak, kami tahu hadirat-Mu di sini. Kalau Allah yang selalu ada buat setiap kami hari ini. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Hari ini siapkan hati kami Bapak untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari ini akan ada firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Siapkan tanah hati kami Bapak. Biarlah Kau berikan juga telinga seorang murid yang bisa mendapatkan firman-Mu dengan begitu luar biasa. Biar hari ini kami dikenyangkan dan dipuaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu. Mari yang siap dengan firman Tuhan. Bersama dengan penuh semangat kita katakan, amin. Halo semuanya, shalom. Gimana kabar setiap Anda semuanya? Saya berdoa kabar kalian sungguh indah, sungguh luar biasa dan baik-baik semuanya. Perkenalkan, namaku Yesaf dari GMS Youth Surabaya. Thank you buat Pastor Stephen untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa melayani hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berdampak. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Dimanapun setiap kami berada, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dan urapi anak-Mu ini Tuhan. Biarkan hanya Engkau yang semakin besar dan anak-Mu ini semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Ya, hari ini tema kita selama di bulan Desember adalah hidup yang berdampak. Aku sangat suka sekali dengan tema ini, yaitu tema hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak adalah hidup yang membawa sebuah pengaruh di sekitar kita. Hidup yang berdampak adalah membawa sebuah impact di sekitar kita. Dan apa yang kita bawa di sekitar kita, itu yang menjadi pilihan kita. Kita mau membawa pengaruh yang positif atau yang negatif di sekitar kita. Karena di saat kita membawa sebuah pengaruh, itu akan ngefek di masa yang akan datang. Karena apa yang kita tabur saat ini, kita akan menuainya. Jadi hidup yang berdampak adalah sekali lagi hidup yang membawa pengaruh. Tujuan kita memiliki hidup yang berdampak adalah karena kita ingin membawa sebuah pengaruh yang positif di sekitar kita. Pastinya kalau setiap kalian mengikuti ibadah hari ini, pastinya saya percaya kalian adalah sudah milik Kristus, sudah menjadi orang-orang yang luar biasa, sudah menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya setiap orang yang mengikuti ibadah hari ini, kalian adalah pribadi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita diciptakan saat ini, kita diselamatkan, kita dipanggil untuk menjadi dampak, untuk menjadi pengaruh, untuk menjadi impact buat sekitar kita. Seperti
yang dikatakan di Matius 5 ayat ke-13. Dikatakan firman Tuhan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan di ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan di ayat 16 saya sangat suka sekali ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Sekali lagi, kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu sebuah satu paket yang sangat komplit. Membawa dampak menjadi terang dan menjadi garam dunia. Dan saya sangat suka di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Hari ini apa yang kita lakukan di sekitar kita, itu akan membawa sebuah efek di masa depan. Hari ini apa yang kita bawa, apa yang kita dampaki, apa yang kita pengaruhi di sekitar kita saat ini. Apa yang kita lakukan di sekitar kita saat ini, itu akan mempengaruhi di masa depan, di suatu saat. Di saat kita membawa sebuah pengaruh yang positif, aku percaya orang-orang di sekitar kita akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan seperti ini. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Di saat kita menjadi terang, di saat kita menjadi garam, setiap orang-orang di sekitar kita akan melihat yang namanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap orang kan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Ada amin semuanya? Ada amin? Jadi kamu adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Dikatakan, kita sama-sama katakan, kita adalah garam dunia. Dan kita adalah terang dunia. Hidup yang berdampak sama halnya seperti dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Kita buka di Yohanes 10 ayat ke-10. Saya bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya aku dan kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berlimpah itu sesuatu yang berlimpah adalah itu tumpah, meluber kemana-mana. Sama halnya seperti gelas dikasih air. Dan airnya itu sampai tumpah, sampai meluber-luber, sampai membasahi di sekitarnya. Di sekitar yang ada di gelas tersebut. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita berdampak, itu akan membawa sesuatu yang, itu akan membawa sebuah perubahan yang sungguh luar biasa di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah berdampak nggak di dalam kehidupan sekitar kita? Apakah kita hidup cuma sekedar hidup? Don't live to impress, but to live to impact. Jangan hidup cuma sekedar hidup, tidak melakukan apa-apa. Tapi hiduplah untuk membawa sebuah pengaruh. Tapi hiduplah untuk membawa sebuah dampak yang positif buat setiap orang-orang di sekitar kita. Bawalah sebuah pengaruh. Jangan cuma sekedar hidup, yaudahlah aku makan, tidur, sekolah, kerja, kuliah, yaudah nggak melakukan apa-apa. No, tapi jadilah pengaruh. Dikatakan jadilah garam, jadilah terang, jadilah pribadi yang menunjukkan jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Jangan menjadi orang yang cuma diem saja tidak melakukan apa-apa. Yaudah aku kerja, yaudah aku sekolah, kuliah, atau apapun itu. Lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu yang bisa merubah di sekitarmu, yang bisa merubah di sekitarmu.
Simple sekali. Nanti saya akan bagikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ada amin? Saya suka dengan kata-kata don't live to impress, but live to impact. Janganlah hidup untuk sekedar nampak, sekedar ada, tapi hiduplah untuk membawa sebuah dampak. Ada amin? Hidup yang berdampak bukan cuma hanya bercahaya, wah terang, dipenuhi kemuliaan Tuhan. No. Tapi hidup yang berdampak adalah hidup yang sebagai penunjuk jalan. Seperti bintang. Bintang itu bercahaya, ya toh ya. Tapi bintang itu juga sebagai fungsinya, itu sebagai penunjuk jalan. Kalau kalian berapa ribu tahun yang lalu, banyak orang-orang itu kalau melihat bintang itu sebagai menunjukkan jalan. Mana ya arah barat, mana arah timur, dan sebagainya. Jadi gunakan dampak, gunakan pengaruh yang ada di dalam hidup itu untuk sesuatu yang positif. Ada amin semuanya? Ada amin? Dan kenapa kok kita harus berdampak? Kenapa kita harus membawa sebuah pengaruh yang positif? Kenapa kok kita harus berdampak di sekolah kita, di pelayanan kita, di lingkungan sekitar kita, keluarga kita, pekerjaan kita? Sangat simpel sih. Kenapa kita harus berdampak? Karena dunia ini butuh kita. Karena dunia sudah gelap. Karena dunia membutuhkan kita. Banyak setiap anak-anak muda yang merasa sendiri. Banyak anak-anak muda yang merasa lonely. Banyak anak-anak muda yang bunuh diri. Banyak anak-anak muda yang tidak mempunyai yang namanya masa depan, future, mimpi. Dia merasa nggak punya siapa-siapa, nggak percaya Tuhan. Maka dari itu, kenapa kita harus menjadi dampak? Kita menjadi dampak untuk setiap mereka semuanya. Kita menjadi dampak untuk kita bawa mereka kepada jalan yang benar. Ada amin. Kita menjadi dampak untuk setiap mereka hadir di dalam hadirat Tuhan. Wow, amazing. Belajar sesuatu, amin. Jadi kita harus memiliki hidup yang berdampak. Kita harus memiliki hidup yang mencerminkan Kristus di dalam hati kita dan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat setiap Anda semua. Apa yang kita lakukan agar kita itu memiliki hidup yang berdampak? Apa yang kita lakukan agar hidup kita itu berdampak? Di dalam pelayanan kita, di dalam kuliah kita, dimanapun kalian berada saat ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki nilai. Saya ulangi lagi, kita harus memiliki nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting dan kita hidupi dan kita bayar harga. Saya ulangi sekali lagi. Sesuatu yang kita anggap penting dan kita hidupi dan kita bayar harga. Nilai itu adalah nilai kebenaran firman Tuhan. Kita harus bangun nilai itu. Kita harus bangun nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Kristus kita harus bangun dalam kehidupan kita. Gak cuma kita saat teduh, kita berdoa, terus kita dapatkan nilai. No, kita harus bangun itu setiap harinya. Nilai-nilai itu, nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Banyak nilai-nilai Kristus tentang karakter, tentang buah-buah roh, tentang relationship. Banyak sekali. Tentang sebuah hubungan yang dimana Tuhan memiliki sebuah hubungan dengan bangsa Israel, dengan murid-muridnya, tentang melayani, tentang sikap hati atau apapun itu. Kita harus bangun, kita harus memiliki sebuah nilai. Ngerti maksud saya? Contoh. Saya dulu orangnya sangat suka pemarah. Suka mukul, suka ngomong kotor dan lain sebagainya sebelum saya mengenal Tuhan. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya lepaskan itu. Saya mulai bangun sesuatu yang baik dalam kehidupan saya. Yaitu salah satunya adalah saya nggak mau marah lagi. Saya nggak suka, saya nggak akan mukul lagi. Dan dari situ saya bangun itu setiap harinya. Dari situ saya bangun itu setiap hari dan itu akan menjadi sebuah lifestyle saya dan saya suka dan saya nggak akan suka marah.
Ngerti maksud saya? Saya bangun itu, nilai itu. Misalnya, on time, excellent, kita harus bangun. Dan ketika orang melihat itu, wow, kamu orangnya on time ya. Oh, kamu orangnya baik ya. Di situ kamu nggak melakukan apa-apa, orang lain terberkati dengan hidupmu. Misalnya, dalam hal melayani, kamu melayani dengan sepenuh hati. Kamu melayani dengan sangat luar biasa. Kamu nggak ngomong nih ke si A, si B, ini loh aku melayani dengan luar biasa, enggak. Tapi kamu melakukan, ketika kamu melakukan itu, kamu melakukan melayani dengan sangat dahsyat. Dan orang lain melihat, wow, hidupmu kok luar biasa ya. Kamu melayani dengan sungguh-sungguh luar biasa ya. Itu dalam melayani. Dalam membangun sebuah hubungan. Membangun sebuah komunikasi yang baik. Atau attitude, karakter. Aku suka dengan ini sih, saya belajar sesuatu dari teman saya ketika dia ada masalah dalam hidupnya. Saya tuh lihat dia kok selalu sukacita dan lain sebagainya. Dan saya nanya ke dia, gimana kabar kamu gitu? Dia bilang sukacita, dia bilang bahagia, joy dan lain sebagainya. Dan saya tahu dia lagi ngalami struggle yang cukup berat, tapi dia tidak memperlihatkan dalam kehidupannya dia lagi ngalami masalah atau apa dan sebagainya. Dia tetap sukacita, dia tetap melayani Tuhan. Dan di situ saya belajar, wow, luar biasa nih anak ini. Dia meskipun tertekan dalam hal apapun, dia tetap sukacita, dia tetap tersenyum, dia tetap melayani Tuhan. Itulah sebuah nilai yang dimana kita bangun itu setiap harinya dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memiliki nilai? Mengapa? Biar orang yang melihat kita itu melihat Kristus dalam kehidupan kita. Ada amin. Nilai sekali lagi ya, nilai nih, bangunlah sebuah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Gak cuma saat teduh, tapi kita harus bangun. Kita harus intim dengan Tuhan. Pertama kita harus intim dengan Kristus. Setelah itu kita bangun, kita renungkan firman Tuhan. Saya sangat suka sekali dengan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata Tuhan Yesus gak pernah mencaci maki dan lain sebagainya. Ketika Tuhan Yesus ditusuk ketika dia di kayu salib, Tuhan Yesus gak marah. Ketika Tuhan Yesus dihianati sama muridnya yaitu Petrus, Yesus gak marah. Yesus gak marah sama sekali. Yesus tambah mengasihi dia. Itulah sebuah nilai. Jadi kita harus bangun nilai di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kenapa kita harus bangun nilai supaya semua orang bisa melihat kebaikan Tuhan dari kehidupan kita. Ada amin semuanya. Yang kedua adalah memberi hidup. Memberi hidup adalah kita berbagi hidup buat orang-orang di sekitar kita. Di saat kita memberi hidup kita buat orang sekitar kita, di saat kita berbagi hidup buat setiap orang-orang kita, otomatis kita akan meluangkan waktu untuk setiap mereka. Otomatis kita akan bersama-sama dengan mereka. Otomatis kita akan dekat sama mereka. Di saat kita meluangkan waktu dengan mereka, kita akan menuntun mereka kepada jalan yang benar. Oh, ini salah. Jangan lakukan itu. Ini yang benar. Jadi kita ada bersama dengan mereka. Jadi hidup kita sharekan kepada mereka. Kita sharing apa yang kita alami. Kalau kita mau menjadi dampak, kita harus berbagi hidup kita. Kita harus memberikan hidup kita. Halo, amin. Jadi apa yang Yesus sudah kerjakan di 2000 tahun yang lalu, apa yang Yesus sudah lakukan, kita melanjutkannya. Kita melanjutkannya apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Lihat apa yang Tuhan kerjakan
Kita buka di Lukas 9 ayat ke-13. Katakan buka sekali lagi Lukas 9 ayat ke-13. Saya bacakan. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang kelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Kita buka di kitab Matius. Kita buka di kitab Matius. Bentar ya, saya cari dulu ayatnya. Oke, kitab Matius 15 ayat ke-32. Perikop yang sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Wow. Pasti setiap kalian semua tahu dengan kisah ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yang kita bisa belajar dari kisah adalah Yesus tidak pernah egois. Dia berbagi apa yang Yesus sudah miliki dalam kehidupannya. Contohnya roti, hal yang kecil, roti. Dikatakan Yesus bertanya kepada muridnya, berapa roti kau punya? Cuma sedikit guru. Katakan ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Cuma 7 roti. Kalau Yesus egois, kalau Tuhan Yesus egois, pasti rotinya dia akan makan semuanya. Yesus juga belum makan waktu itu. Yesus juga kelaparan waktu itu. Tapi di dalam hati Tuhan Yesus, gak ada yang namanya hati egois. Dia mau memberi hidupnya, dia mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Sangat simpel. Cuma berbagi. Dan disitulah Yesus mengucapkan berkat. Dia bilang thanks God, mengucapkan syukur. Dan bisa memberi makan ribuan orang. Wow, amazing. Kita buka di Efesus 5 ayat ke-2. Dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus yang juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi, di Efesus 5 ayat kedua, dan hiduplah di dalam kasih. Wow, hiduplah di dalam kasih. Di saat kita mau menjadi dampak, kita harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Di saat kamu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengasihi orang-orang. Love God, love people. Ada amin. Love God, love people. Di saat kita dikasihi oleh Tuhan, kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mengasihi orang-orang. Di saat kita mengasihi orang sekitar kita akan membawa sebuah dampak. Belajarlah untuk mengasihi orang di sekitar kita. Belajarlah untuk care dengan orang-orang di sekitar kita. Dan dikatakan di Efesus 5 ayat ke-9 dikatakan bilang gini, firman Tuhan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Wow. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di saat hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus, di saat kita dipenuhi oleh terang Kristus, kita akan melakukan sebuah yang namanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan poin yang ketiga adalah hal apa yang kita lakukan agar kita menjadi hidup yang berdampak. Poin yang ketiga adalah jadilah diri sendiri.
jadilah diri sendiri. Mungkin kita ngomong, aku nggak bisa seperti Tuhan Yesus yang kasih makan banyak orang dan lain sebagainya. No. Aku sangat percaya ini. Saya percaya ini. Jangan underestimate dengan kata hal yang kecil. Aku cuma bisa melakukan hal yang kecil. Wow, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Ada amin. Jangan remehkan sesuatu hal yang kecil. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Wow. Saya suka dengan kata-kata ini. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal yang besar. Tapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Setialah kepada sesuatu yang kecil. Kita buka di Kolose 3 ayat ke-23. Saya percaya setiap kalian pasti tahu semua ayat ini. Kita buka di Kolose 3 ayat ke-23. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan, meskipun hal yang kecil, kerjakan. Tapi aku percaya di saat kita bisa mengerjakan hal yang kecil dengan cinta yang besar, itu efeknya akan sangat besar sekali. Di saat kita setia mengerjakan hal yang kecil, membawa dampak sebuah yang kecil, itu efeknya sangat besar. Contohnya, saya dulu sebelum mengenal Tuhan, saya adalah pribadi yang sangat minder sekali. Gak bisa ngomong kayak gini, gak bisa bicara. Terus kalau mau di depan banyak orang itu rasanya aku ini siapa kayak gitu. Saya dan saya itu sangat minder banget, sangat minder. Dan gak memiliki namanya rasa percaya diri. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya minder banget. Terus ketika saya dijangkau, ketika saya didatangi oleh teman saya waktu itu di tahun 2008 saya dijangkau dan akhirnya saya mengenal Tuhan di tahun tersebut. Saya memiliki teman, dia tidak melakukan banyak hal. Dia cuma melakukan hal sesuatu yang kecil. Dia datangi kamar saya, dia datangi kos saya diajak makan, saya ditemani, saya diajak berdoa, saya diajarin banyak hal. Diajarin baca firman, diajarin saat teduh, diajarin sesuatu yang baik. Itu yang terus teman saya lakukan pada saya. Dan bagi aku, wow. Dampaknya, impact-nya itu sungguh besar dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya sekarang bisa mengenal Kristus. Dan akhirnya saya sekarang, puji Tuhan ada di sini. Kalau bukan dari teman saya. Coba kalau saya nggak bertemu dengan teman saya. Hari ini jadilah diri sendiri. Jangan aku mau menjadi dampak kayak artis A, artis B, atau siapapun. Dia kalau di IG banyak banget followersnya. No, jadilah diri sendiri. Apa yang kau genggam saat ini? Apa yang kau pegang saat ini? Maksimalkan itu. Jadilah diri sendiri karena Tuhan sudah menciptakan kita serupa gambarnya. Kita diciptakan serupa seperti Kristus. Ada amin. Jadilah diri sendiri. Aku kayak artis A. Aku mau bla 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 bla. Aku mau kayak si A. Ngomongnya luar biasa. No. Jadilah seperti diri sendiri. Lakukan. Mulai lakukan. Meskipun kecil, is okay. Tapi kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Bayangin. Sebuah pintu yang besar. Mungkin kalau ada gambarnya itu ya, videonya. Kalau ada pintu yang besar, pasti ada lubang kunci. Apakah kuncinya itu besar atau kecil? Kuncinya itu kecil. Ngerti maksud saya? Pintu yang besar cuma bisa dibuka oleh kunci yang kecil. Jadi jangan remehkan sesuatu yang kecil. Jangan remehkan sesuatu yang sangat kecil.
benih itu kecil banget. Ketika benih itu disiram air setiap hari, benih akan menjadi sebuah tanaman pohon yang sungguh besar dan besar. Ada amin semuanya? Wow, saya sangat menikmati hari ini. Dan kalau saya boleh ulangi lagi adalah apa yang kita lakukan agar hidup kita berdampak. Yang pertama, kita harus memiliki nilai, yaitu nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memberikan hidup kita. Kita harus berbagi. Kita harus meluangkan waktu buat orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, jadilah diri sendiri. Jangan gampang terpengaruh buat orang-orang sekitar kita. Lakukanlah sesuatu yang baik. Kalau itu baik, tetap lakukan yang baik. Lakukanlah sesuatu yang benar. Kalau menurutmu itu benar, lakukanlah. Meskipun tidak banyak orang yang memuji kamu, meskipun tidak banyak orang yang menghormatimu, meskipun tidak banyak orang yang bilang thank you untuk kamu, it's okay. Karena engkau sudah memiliki nilai. Karena engkau adalah sudah memiliki Kristus. Aman. Identitas kita adalah anak Tuhan. Jadi gak usah minder, jangan berkecil hati. Ketika aku sudah melakukan dampak, tapi kok orang-orang sekitarku kok biasa-biasa aja ya. Gak masalah, tetap melakukan yang baik. Tetap melakukan sesuatu yang benar. Tetap melakukan itu dengan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan doa. Misalnya, aku pingin memberikan dampak buat temanku. Dia suka ngerokok, dia suka minum, dia suka ngomong jorok. Tapi apa yang aku lakukan kok nggak ngefek ya? Gimana ya? Kalau menurut aku, tetap lakukan sesuatu yang baik buat dia. Tetap jadi teman buat setia. Tetap doakan. Doakan di rumah, di kamar, dan dimanapun. Wow. Hidup yang berdampak. Kita harus memiliki hidup itu. Karena aku suka dengan katakan di sini sih. Kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Itulah panggilan kita. Janganlah cuma diam, lakukanlah sesuatu. Apa yang kita bisa kasih, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang sekitar kita. Terlebih dari itu semuanya, hidup kita harus dipenuhi oleh Kristus. Di saat hidup kita ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Katakan firman Tuhan, hidup kita akan melimpah. Melimpah itu kayak amber, membasahi di sekitar kita otomatis. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, coba cek 5 temanmu, kumpulkan dia, tanya satu persatu, apa yang kamu suka tentang diriku? Coba cek apa yang kamu suka tentang diriku dan apa yang kamu nggak suka tentang diriku. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar di orang-orang sekitar kita. Kita minta masukan. Kasih masukan aku dong. Kasih nasihat aku dong. Mungkin kita nggak tahu apa yang kita lakukan juga. Maka dari itu kita harus memiliki nilai, value yang baik, yang benar di hadapan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita rajin pelayanan, kita rajin ke gereja, tapi kita nggak memiliki nilai. Kita suka bolos kuliah, nilai kita amburadul, pekerjaan, ngomong kita dan sebagainya, ngomong kita nggak beraturan dan sebagainya. Kita harus bangun itu. Maka itu nggak datang secara instan menurut saya. Itu harus kita bangun setiap harinya, step by step. Jadi nilai itu sebuah puzzle, kayak puzzle. Kita bangun setiap harinya, kita susun setiap harinya. Kita susun akan menjadi sebuah puzzle yang sangat indah. Dan itulah nilai-nilai kebenaran Kristus Yesus. Ada amin semuanya? Dimanapun kalian berada saat ini, kalau kalian rindu berdampak, hidupi. Kalau kita sudah
mendengarkan firman Tuhan saat ini, kalau kita sudah mencatat semua firman Tuhan ini, gak cuma mendengar, gak cuma mencatat, tapi pergi, lakukan, bertindak. Dan kita cuma membaca dan mengerti, paham, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan, tapi tidak melakukan. Lakukanlah. Ada amin semuanya. Hari ini dimanapun kalian berada, kalau setiap kalian rindu ingin memiliki hidup yang berdampak, taruh tekanan kananmu di dada. Aku mau berdoa buat kalian semuanya. Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ketika mereka ingin memiliki hidup yang berdampak. Biarkan kasih Kristus yang menguatkan mereka, yang menjamah mereka, yang mengurapi berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, belajar sesuatu hari ini, amin. Yang belajar katakan, yeay. Oke, thank you untuk hari ini. Terima kasih buat setiap kalian yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Yang mungkin kalian mengikuti hari Sabtu, Minggu, Senin, atau dimanapun kalian berada. Saya berdoa, kalau kita memiliki hidup yang berdampak, aku sangat percaya banget. Kota ini, negara ini, bangsa ini akan menjadi bangsa penuh dengan kasih Kristus. Ada amin. Wow. Kita menjadi dampak pada orang sekitar kita. Biar kejahatan itu akan berkurang. Biar kebaikan semakin hari semakin bertambah. Dan kebenaran semakin hari akan semakin bertambah. Ada amin. Thank you buat semuanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye.